Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wardah. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asih, alhamdulillah baik sekali. Sehat. Alhamdulillah, senang melihat Bu Wardah ya. Bu Wardah gini, tadi saya bertemu dengan Pak Adi. Kebetulan beliau menyampaikan kepada saya bahwa Bu Wardah katanya pengen ketemu dan ngobrol sama saya. Benar nggak, Bu? Betul, Bu. Oke. Kenapa ya, Bu? Begini, Bu, saya punya permasalahan nih. Yang sebenarnya masalah ini udah lama sekali saya pendam dan baru sekarang nih saya ada kesempatan ngobrol. Jadi di sekolah itu kan anak-anak itu pada bolos ya, sering bolos gitu kan. Dan itu leadernya itu kelas 3. Nah, sekarang setelah kelas 3-nya lulus, leadernya yang kelas 2 naik ke kelas 3 jadi leader lagi. Habis itu siswa yang baru ikut-ikutan. Nah, itu kan permasalahan yang sangat rumit untuk memutuskan mata rantai itu. Bagaimana itu caranya, Bu? Susah sekali. Oh iya, Masya Allah ya, luar biasa Bu Wardah. Begini Bu Wardah, kita coba komunikasi ya. Bu Wardah anggap aja saya sebagai cerminan diri Bu Wardah yang ingin menyelesaikan tadi ya, namanya masalah yang Bu Wardah sedang hadapi begitu. Jadi silakan terbuka saja ya. Bu Wardah begini, tadi kan saya izin konfirmasi, masalah yang dihadapi adalah Bu Wardah itu di sekolah Bu Wardah banyak siswa yang membolos dan itu turun-temurun. Bu Wardah khawatir begitu ya, dari kelas 12 diturunkan ke kelas 11, lalu sekarang kan ada siswa baru tuh. Nah, takut diturunkan lagi ke kelas 10, begitu ya. Oke, jadi tujuan diskusi kita kali ini apa Bu Wardah? Tujuannya saya ingin mencari solusi dengan Bu Asih. Bagaimana cara memutus mata rantai dalam masalah bolos itu agar tidak turun-temurun seperti itu, Bu Asih. Oh iya, baik. Menurut Ibu nih, ukuran keberhasilan jika tujuan Ibu yang luar biasa tersebut memutus rantai mata dari bolos itu apa? Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan mungkin karena saya sebagai guru piket ya, tidak ada lagi nama-nama terpampang di piket itu nama-nama siswa-siswa yang bolos. Karena kan selama ini kan ketika saya ngecek di buku piket banyak banget itu yang bolos, kan ada catatannya ya agenda harian piket ya seperti itu. Oh iya, luar biasa ya. Berarti itu sebuah tantangan yang luar biasa ya untuk Ibu. Begini Bu, tadi ukuran keberhasilannya berarti turunnya angka membolos di sekolah, Iya, gitu ya Bu ya. Sekarang masing-masing dari kita pasti punya sisi positif dan kita perlu fokus pada sisi positif yang kita miliki dan lingkungan kita miliki. Mari kita coba berefleksi ya Bu ya. Kita ingat kembali menurut Ibu sisi positif atau kekuatan apa yang dimiliki oleh Ibu atau lingkungan Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Sisi positifnya yang saya miliki yang pertama, saya orangnya nggak betah gitu kalau melihat anak-anak tongkrong di depan gitu ya. Jadi saya selalu berkeliling kelas, mengecek kehadiran anak dari kehadiran pagi, siang maupun sore pada saat mau pulang. Karena pagi hari ada, siangnya tidak ada. Jadi saya selalu berkeliling seperti itu. Oke. Kalau dari lingkungan Ibu bagaimana? Kalau dari lingkungan sih Pak Satpam juga sangat ketat sebenarnya ya, mengunci gerbang ketika KBM sedang berlangsung. Terus ya seperti itu. Oke, baik. Oh, jadi Pak Satpamnya juga ketat begitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, Ibu itu luar biasa ya. Jadi Ibu memang punya sifat yang memang tidak senang siswa itu tidak disiplin begitu ya. Dan juga di situ ada kolaborasi dengan Pak Satpam ya yang menjaga gerbang begitu. Nah, tapi Bu, saya juga ingin tahu nih dari skala 1 sampai 10 menurut penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri dan juga lingkungan Ibu itu di rentang berapa upaya Ibu dalam mengatasi tadi tujuan yang akan kita raih? Kalau di posisi saya nih Bu, saya sudah
kayaknya sudah angka 7 ya. Karena saya udah maksimal gitu, selalu keliling, selalu memperhatikan kehadirannya di kelas. Tapi kalau di lingkungan itu kayaknya di rentang 5, Bu. Karena lingkungan kita sangat mendukung anak-anak untuk bolos. Kita punya akses keluar itu banyak selain pintu gerbang, karena lingkungan sekolah mungkin berada masih di posisi yang hutan ya Bu ya, di belakang bisa gitu. Baik. Oh, berarti lingkungannya sangat luas ya, Bu, begitu Iya, ya? betul. Sedangkan tidak tertutup semuanya oleh gerbang. Wah, Iya, sangat jadi menantang ya, Bu. akses keluarnya itu sangat mudah. Oke. Oke, baik. Ibu luar biasa ya, sudah di posisi 7, aksesnya juga sangat mudah begitu untuk siswa keluar begitu ya. Jadi Ibu berkeliling terus begitu ya, dengan berkolaborasi mungkin tadi sebagai guru piket ya, Bu ya. Nah, Bu, tadi Ibu saya sudah tahu penilaian Ibu itu sangat luar biasa di angka 7. Nah, menurut Ibu nih kesempatan atau peluang apa saja nih yang Ibu miliki atau akan Ibu lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Maksudnya kesempatan yang belum sempat Ibu lakukan sampai saat ini. Nah, kesempatan yang belum saya lakukan sampai saat ini tadi mengenai lingkungan ya, akses jalan anak untuk menuju bolos itu, saya belum berbicara langsung dengan pimpinan bagaimana cara untuk menutup akses agar anak-anak itu tidak mudah keluar itu. Jadi saya berkomunikasi ya dengan pimpinan, apalagi kan ini menyangkut sarana dan prasarana sekolah juga seperti itu. Iya, benar ya. Jadi berkaitan dengan sarana ya, akses anak, dan juga mungkin perlu mengetahui kenapa nih anak pengen keluar begitu. Apakah di dalam sekolah ada faktor lain yang mendukung mereka untuk keluar? Apakah tidak tercukupi atau bagaimana ya? Mungkin itu. Iya. Oh iya, bagaimana Bu? Betul. Ada, ya betul. Kadang kan saya sendiri sebagai piket sangat ketat ya untuk tidak memberikan izin. Tapi ada aja guru piket yang semudah itu memberikan izin. Atau kita konfirmasi dengan Pak Satpam untuk menutup gerbang. Tapi di satu sisi ada guru yang menyuruh anak-anak untuk membeli sesuatu keluar gitu. Oh, jadi Bu, ada nggak hambatan yang dihadapi? Tadi saya mendengar sepertinya itu benih-benih hambatan. Iya betul Bu, jadi ada hambatan. Apa saja? Ya, pertama hambatannya faktor lingkungan, karena akses jalan anak itu mudah ya. Yang kedua hambatannya itu ya ada oknum guru atau tenaga kependidikan yang selalu menyuruh anak untuk keluar masuk sekolah berkaitan dengan menyuruh untuk belajar dan segala macamnya seperti itu. Dan yang ketiga mungkin ada beberapa guru piket yang tidak peduli gitu, yang penting ada anak yang minta izin dikasih izin tanpa menganalisis benar enggaknya gitu, seperti itu. Saya izin mencatat ya Bu. Oh, jadi hambatannya itu ada beberapa ya Bu ya. Tadi katanya faktor lingkungan ya, geografis lah saya simpulkan. Terus yang kedua juga ada oknum guru dan juga ada guru piket yang memang mudah untuk memberikan izin gitu untuk siswa keluar. Nah, dari hambatan tersebut, menurut Ibu nih, apa solusi yang bisa kita gunakan gitu untuk mengatasinya? Ya baik Bu Asi, mungkin solusinya kita harus duduk bareng dalam suatu forum ya. Nah, untuk mengatasi masalah akses jalan anak, mungkin itu harus dibicarakan karena itu mungkin kan bertujuan dengan anggaran sekolah ya. Jadi pimpinan juga harus tahu dengan top manajemen ya itu. Jadi kita harus berkomunikasi lah dengan top manajemen dan pimpinan. Yang kedua, mengatasi oknum guru tadi sama, kita juga harus diskusi dan tentunya sebelum kita ke forum, saya akan melakukan pendekatan dulu dengan guru tersebut gitu kan, memberikan pengertian, pengarah dengan secara baik-baik lah ya, agar tidak menyinggung. Dan akhirnya kita serahkan nanti ke pihak pimpinan seperti itu. Dan pimpinan yang punya kebijakan bagaimana untuk mengatasi guru tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Wardah, luar biasa ya tadi untuk solusinya. Nah, tadi sudah dijabarkan solusinya oleh Ibu. Nah,
rencana Ibu dalam mencapai tujuan agar disiplin siswa itu meningkat, itu apa Bu rencana? Rencana saya yang pertama, karena saya piket ya, saya akan memberikan formulir atau catatan harian, agenda harian, agar piket-piket yang lain setiap harinya bukan hanya di piket saya, keliling kelas Bu, bukan hanya mengabsen pada pagi hari, tapi juga siang hari maupun sore hari. Itu rencana saya, biar di situ ketahuan mana siswa yang bolos, mana siswa yang itu, jadi teridentifikasi ya. Oke, baik. Itu rencananya ya. Apa nih yang menjadi prioritas dan strategi Ibu untuk melakukan hal tersebut? Ya, itu tadi rencana yang menjadi prioritas. Mungkin kita langsung aja melakukan aksi ya, atau tindakan langsung ya ke lapangan. Di samping kita berkolaborasi dengan rekan sejawat dan pimpinan, tapi yang menjadi prioritas saya langsung ke aksinya gitu ya, ke tindakan langsungnya gitu ya. Kita mencatat, mengidentifikasi anak-anak yang. Oke, izin mengkonfirmasi ya Bu, berarti nanti Ibu akan menyediakan form gitu ya, terus kolaborasi dengan guru yang lain begitu untuk secara kontinu ya, melakukan kontinu dan berkala, bukan hanya satu kali saja, untuk melakukan cek kehadiran siswa gitu ya. Nah, itu kapan akan Ibu lakukan rencananya, dan ada nggak target rentang waktunya? Oh iya Bu, lebih cepat lebih baik, karena kan sekarang nih masih masa MPLS, minggu depan udah KBM berjalan ya. Mungkin mulai minggu depan, mulai hari Senin depan, saya akan melaksanakan rencana itu dengan berkolaborasi dengan teman-teman piket dari Senin sampai Jumat untuk mencatat ya itu, dan target saya mungkin kita coba dalam waktu 3 bulan ini ya, 3 bulan ini kita mencoba seperti itu, dan kita akan membuat grafik perubahan mungkin dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga seperti itu. Apakah ada peningkatan kedisiplinan? Oke, luar biasa ya Bu. Jadi sesegera mungkin Ibu akan melakukan aksinya ya, rencana aksi tadi yang menjadi prioritas. Nah, apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu lakukan menurut Ibu? Ukuran keberhasilan, saya tidak akan menemukan lagi catatan-catatan anak yang bolos sekolah. Iya ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi saya konfirmasi ya Bu. Jadi mungkin tadi lihat dari grafik ya, grafik catatan hasil piket ya, secara kolaborasi. Nah Bu, tadi di awal Ibu menyebutkan ada gangguan ya atau hambatan dalam pencapaian tujuan Ibu tadi, yaitu diantaranya tadi ada guru oknum ya, terus secara geografis banyak akses siswa untuk keluar, dan juga tadi ada guru piket yang terlalu leluasa memberikan izin ya. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi gangguan tadi? Nah, yang pertama dengan guru piket yang semudah itu memberikan izin, saya mungkin akan berkolaborasi dengan sesama guru piket agar kita memiliki satu pemahaman, satu suara, bagaimana kita untuk hati-hati mengeluarkan surat izin. Yang kedua, untuk oknum guru, mungkin kita berbicara ya, berkolaborasi, berkomunikasi secara baik-baik ya, agar apa yang kita inginkan untuk perubahan sekolah kita ke depan ini tercapai. Yang kedua, kalau yang terakhir ini faktor lingkungan, antisipasinya ya tadi selain kita ngobrol dengan pimpinan atau top manajemen, kita juga mungkin ingin memperdayakan caraka yang ada di sekolah. Jadi setiap jam istirahat selain satpam juga ada beberapa caraka yang mungkin tidak ada pekerjaan menjaga di sekitar sawah dan hutan yang menjadi akses anak-anak untuk kabur. Luar biasa ya Bu, jadi memang harus semuanya berkolaborasi, bukan hanya guru, kepala sekolah, bahkan caraka juga berperan ya, satpam apalagi. Nah Bu, begini, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rencana tadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Nah, saya sangat berkomitmen, karena komitmen saya itu rencana ini bukan hanya sekedar rencana, tapi harus direalisasikan. Itu komitmen saya. Karena sebagus apapun rencana kita, kalau tidak terrealisasikan itu tidak akan ada hasilnya. Gitu. Benar, luar biasa ya Bu.
Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Mungkin kalau berbicara apa yang dapat membantu, mungkin yang pertama gerbangnya harus bisa ditutup serapat-rapat mungkin, gitu ya. Yang kedua, siapa yang membantu? Salah satunya adalah Bapak Satpam, penjaga gerbang. Selain itu, Bapak Ibu guru PK, dan tentunya yang terakhir itu pimpinan. Karena pimpinan luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi semua harus berkolaborasi ya, Bu. Ya, Oke. Nah, Bu, tentu tadi Ibu mengungkapkan bahwa Ibu berharap ini bukan hanya rencana saja, tapi juga akan menjadi aksi nyata. Setelah selesai coaching ini, tindakan apa yang pertama kali akan Ibu lakukan? Ya, setelah selesai coaching ini, saya berdiskusi dengan Bu Asih. Saya merasa percaya diri untuk melaksanakan rencana ini, dan saya mulai melakukan ini untuk pertama kali sebelum KBM berjalan dengan lancar nanti di minggu depan. Saya mungkin akan membuat format atau daftar untuk kehadiran atau agenda harian dari anak-anak setiap harinya, seperti itu. Dan nanti itu akan dipakai pada saat minggu depan rencana saya akan dilaksanakan pada saat KBM sudah berjalan. Oke, terima kasih. Tadi luar biasa sekali ya coachingnya. Solusi yang Ibu ungkapkan. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Saya coba simpulkan ya, Bu. Jadi Ibu memiliki permasalahan tentang disiplin kehadiran siswa ya. Yang selanjutnya Ibu akan melakukan rencana aksi, yaitu dengan berkolaborasi dengan seluruh komponen yang ada di sekolah. Begitu, Bu? Iya, betul, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya ya. Moga-moga apa yang sudah Ibu ungkapkan tentang solusi tersebut itu berhasil. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bu Wardah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.